contoh di Active Lifestyle, kami masuk ke EV, 4 roda EV dengan merek Xpeng. Animo dan tanggapan dari pasar juga cukup baik, ya, sehingga PR kami adalah bagaimana memenuhi order. Sobat Fundamental, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEC Channel dalam podcast kesayangan kita, The Fundamentals. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, emiten di Bursa Efek Indonesia, PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan stiker Era. Bersama saya telah hadir Direktur Strategik Era, Bapak Patrick Adiatmadja. Selamat datang Pak di podcast Fundamental. Terima kasih Pak. Kita ngobrol santai aja Pak, soal Era tentunya. Iya, yang Pak. pertama, kalau saya lihat ya Pak, belakangan ini selama ini kan hanya dikenal sebagai distributor gadget, peralatan elektronik. Iya. Belakangan kayaknya ekspansinya merambah ke lifestyle, F&B gitu. Iya. Bisa dijelaskan Pak alasan dibalik diversifikasi bisnis Era ini? Boleh. Kalau diizinkan saya mundurnya agak jauh gitu. Silakan, Jadi Pak. dari dimulainya Era Jaya tahun 96 sebagai asalnya malah kayak toko handphone gitu Pak. Ya, kemudian berkembang dengan fokus lebih ke distribusi handphone. Jadi menjadi agen dari handphone, kemudian menjualnya juga ke toko-toko retail lain gitu seperti di ITC atau segala macam. Kemudian transformasi itu terjadi pertama kali di 2015-an Mbak, ketika kita menyadari bahwa sebenarnya lebih secara fundamental marginnya juga lebih bagus kalau ada di retail, dan juga kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen dan customer. Oleh sebab itu kita memutuskan untuk masuk ke retail. Ya, kalau di 2015 itu omset distribusi 70% ada di distribusi, 30% di retail. Hari ini udah kebalik Pak. Jadi 70% omset kami datang dari retail. Sehingga kami saat ini boleh dibilang lebih tepat disebut sebagai pemain retail dibandingin distribusi ya. Itu transformasi pertama. Kemudian transformasi kedua, karena kita sangat mengenali dengan kita berinteraksi dengan konsumen langsung dan kita punya database customer, kita mengetahui bahwa lifestyle itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi gadget itu akhirnya menjadi lifestyle, bukan hanya alat telepon. Oleh sebab itu secara natural kita ingin diversifikasi bisnis juga supaya memasuki bisnis yang marginnya lebih baik dibandingin handphone dan ekosistemnya. Masuklah kami ke lifestyle dan juga food and nourishment business. Sehingga saat ini kami ada 3 vertical business. Yang pertama tentunya core business kami masih di handphone dan ekosistem aksesorisnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada Era Active Lifestyle yang merupakan anak perusahaan Era, juga sudah listed juga, tickernya ERAL. Ya. Kemudian yang ketiga adalah food and nourishment. Di situ mostly F&B dan juga supermarket atau grocery, di mana kami mengambil andil di Grand Lucky di situ. Itu jadi perkembangannya ke sana gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kita masuk ke sana, ya tentunya lebih karena karena kita mengetahui customer kita, aspirasi mereka, dan kita coba penuhi itu melalui bisnis-bisnis lain. Pak, kalau kita bicara kontribusi masing-masing lini bisnis tadi, ada 3 lini bisnis itu. Sejauh ini masih yang pertama kan yang paling besar ya? Masih core business kami masih di handphone dan ekosistem, dan kami menyebut sebagai Era Digital vertikalnya itu masih kontribusi hampir 90% dari sana Pak secara omsetnya. Sedangkan yang baru ini lifestyle dengan food and nourishment baru kontribusi sekitar 10% dari segi revenue. Namun growth-nya, kalau kita lihat dari growth-nya, secara persentasi memang lebih cepat dari yang baru tumbuh dan berkembang ini Pak. Kalau ke depan ada keinginan Pak untuk menggeser proporsi ini? Idealnya Pak, kalau kami dari kacamata corporate planning dan seterusnya, mungkin dalam 4-5 tahun ke depan 2/3 akan tetap ada di core business, namun yang
sekarang 10% ini akan tumbuh menjadi 30-an%. 70-30 ya, mungkin ke depan ya. Iya. Pak, satu yang menarik kalau saya lihat kinerja semester 1 lumayan solid gitu, baik dari sisi top line maupun bottom line. Iya, Pak. Padahal sekarang lagi ada isu Rohana, Rojali gitu. Sebenarnya kalau Era Jaya melihat ini seperti apa sih, Pak? Jadi boleh dibilang kami harus banyak bersyukur dan berterima kasih gitu atas kinerja. Tentunya terima kasih juga support dari customer kami ya. Namun kalau kita lihat sebenarnya segmentasi pasar kami memang lebih cenderung ke middle upper class. Yang saya nggak bilang nggak terpengaruh, tapi less impacted dibandingin yang kelas menengah dan menengah bawah ya. Jadi itu salah satu. Kedua, diversifikasi bisnis kami juga mulai menampakkan hasil. Artinya resiliency dari brand-brand baru yang kami ageni, yang kami jual di sini juga mulai menunjukkan hasil yang cukup baik. Contoh di Active Lifestyle, kami masuk ke EV, 4 roda EV dengan merek Xpeng. Animo dan tanggapan dari pasar juga cukup baik, ya, sehingga PR kami adalah bagaimana memenuhi order. Memenuhi order ya? Memenuhi order. Berarti demand pasarnya tinggi lumayan, ya, untuk lumayan, EV ya? Pak, lumayan. Karena ada di pasar yang premium dan itu lebih blue ocean ya dibandingin yang sub mungkin 400-500 juta ke bawah, itu yang lebih red ocean. Banyak banget pemainnya di sana. Sementara yang di atas itu lebih sedikit lah pemainnya. Jadi kita bersyukur mengambil pangsa pasar yang tadi less impacted dengan kondisi Rohana Rojali tadi ya. Kemudian di food and beverage juga kita launching Caji, Pak. Jadi itu milk tea base, prinsipalnya dari China. Luar biasa, Pak. Itu tanggapan per hari ini kita udah ada 12 outlet. Kita launching di 2-3 bulan yang lalu. Setiap pembukaan antri. Jadi ya fenomena yang cukup menarik gitu ya. Bahkan sampai hari ini pun outlet yang udah buka 2 bulan masih antri gitu. Jadi ini sebuah tren, ini sebuah gaya hidup masyarakat yang cocok dengan dengan filosofi bisnis kami, dan itu yang kita tempuh, dan ya bersyukur kami itu berjalan dengan baik. Pak, memang market middle up ini segmennya Era ya. Kalau kita lihat handphonenya juga handphone yang bukan murah gitu, yang mahal. Tadi F&B-nya juga, terus mobilnya juga mobil yang premium segment. Premium gitu. Memang seperti itu ya. Memang kecenderungannya lebih besar saat ini, porsinya ada di middle upper segmen. Namun kami juga mencoba untuk kalau dilihat dari piramida pasar kan sebenarnya yang banyak justru di mass market, ada di bawah ya. Kita juga mencoba turun, Pak, ke bawah. Contoh di core business kami bermitra dengan partner dari Vietnam. Kita membuka outlet namanya Era Blue, Pak. Itu adalah consumer elektronik yang adanya justru di pinggiran kota. Jadi menyasar kepada konsumen-konsumen kelas menengah. Ya. Di situ kami cukup surprise dengan hasil yang justru baik sekali gitu. Per hari ini itu perusahaan sudah hampir 2 tahun lah ya, 1,5-2 tahun berdiri, sudah ada 112 outlet. Era Blue, Pak. Sehingga dan secara bisnis juga sangat baik. Sebenarnya kalau ditanya siapa sih yang kenapa kalau ada di pinggiran? Jadi kalau Bapak ingat mungkin 15-20 tahun yang lalu lah, ketika ada yang namanya Alfamart, Indomaret baru berdiri. Kenapa orang suka ke sana gitu? Karena experience of modern channel dibanding dengan general trade yang warung atau toko PND ya. Di segmen consumer elektronik juga ada aspirasi kelas menengah untuk bisa dilayani di modern channel. Nah, Era Blue ini datang dengan menawarkan consumer experience yang modern channel. Jadi yang tentunya yang kompetitornya adalah yang traditional general trade, yang toko elektronik
partikelir lah yang sendiri-sendiri, toko sendiri di pinggiran kota itu. Jadi kita juga mencoba mempelajari segmen middle class juga gitu Pak ya. Nah, ada aspirasi untuk bisa dipenuhi ala kelas atasnya gitu kan, yang kalau di simple retail terminologi modern trade aja gitu. Harganya pasti, kalau ada expiry date-nya pasti, original gitu. Jadi nggak perlu nawar lah kasarnya gitu.